Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Faizal Hakim dengan 3 digit NIM terakhir 107 dan rekan saya. Dan saya Jovinsius Syabranusbani dengan NIM biji terakhir 115. Oke, di sini kami akan memaparkan hasil penelitian kami yang relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa dengan topik analisis faktor pengalaman belajar, pemrograman, dan penggunaan LLM atau Large Language Model menggunakan pendekatan statistika EVA dan JFA. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada alur dari presentasi kami yang dimulai dari pendahuluan yang berisi latar belakang dan juga masalah. Yang kedua ada metode, alat-alat yang akan kami gunakan dan berapa jumlah sampelnya. Dan yang ketiga adalah hasil analisis faktor menggunakan EVA dan JFA. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Selanjutnya. Oke, yang pertama ada pendahuluan. AI atau Large Language Model di zaman sekarang tidak hanya dipandang sebagai alat-alat eksperimental atau alat-alat uji coba saja. Mereka sudah menjadi asisten utama untuk dalam kehidupan sehari-hari kita, terutama pada kehidupan para pelajar. Nah, namun di sini ada sebuah paradoks pada kehidupan mahasiswa, di mana ada sisi positif dan juga sisi negatif. Itu. Untuk sisi positifnya itu AI atau Large Language Model memberikan mereka motivasi untuk belajar karena membantu mereka untuk memahami materi-materi apa yang mereka butuhkan. Nah, namun di sisi negatifnya itu ada pemicu stres akademik dan juga ketakutan terhadap AI di masa depan, takut akan tergantikan pada pekerjaan mereka dan sebagainya. Nah, tujuan kami untuk penelitian ini yaitu untuk memvalidasi struktur kumpulan faktor pengalaman mahasiswa menggunakan Large Language Model campuran dari antusiasme sekaligus kecemasan mahasiswa dalam satu model yang terintegrasi. Nah, menggunakan data yang empiris atau tervalidasi lah. Selanjutnya. Oke. Sebelum masuk kepada hasil pemaparan penelitian, di sini ada alur metode penelitian kami. Yang pertama itu ada desain atau pendekatan yang kami gunakan adalah pendekatan kuantitatif multivariat. Kenapa? Karena hasil statistika ini hasil penelitian kami cocok menggunakan pendekatan tersebut. Oke, selanjutnya ada sampel. Nah, sampel yang kami gunakan merupakan data sekunder yang kami dapat melalui sebuah website online bernama Kaggle. Nah, data tersebut kami dapat dari publisher yang bernama Pinto yang di-upload pada dalam website tersebut pada tahun 2023. Di dalam data tersebut terdapat sebanyak 178 responden mahasiswa dari jurusan informatika. Oke, selanjutnya itu ada proses analisis pertama yang menggunakan EVA atau Exploratory Factor Analysis. Nah, tujuannya di sini yaitu untuk mengumpulkan ataupun mengurangi beberapa pertanyaan yang sudah diajukan pada data yang diambil. Nah, kebetulan data yang kami dapatkan terdapat 30 pertanyaan. Nah, selanjutnya yaitu ada analisis kedua menggunakan JFA dan juga aplikasi AMOS. Nah, di sini CFA atau Confirmatory Factor Analysis berfungsi untuk menguji kelayakan dari faktor-faktor yang sudah kami dapatkan, apakah faktor tersebut uji untuk dilayak atau uji untuk dipaparkan dari kecocokan setiap faktor-faktornya. Dan yang terakhir ada pembahasan dari hasil EVA dan juga CFA. Selanjutnya, nah, sebelum melakukan analisis kepada EVA dan dari data, kita harus menguji dulu nilai KMO dan juga barter test. Nah, kebetulan nilai dari data kami nilai KMO-nya bernilai 0,723, di mana hal ini sudah termasuk hal yang sangat baik atau dalam kategori baik. Dan untuk barter test-nya memiliki signifikasi yang sangat tinggi.
Nah, selanjutnya ada grafik script plot. Nah, tujuan dari grafik ini untuk menentukan jumlah faktor yang didapat dari hasil data tersebut. Nah, awalnya kami menggunakan uh, metode eigenvalue. Nah, dalam metode ini kami mendapatkan 10 faktor. Akan tetapi dalam 10 faktor tersebut ada beberapa data dalam satu faktor yang ada error, mengalami error. Oleh karena itu kami menggunakan teori patahan atau elbow teori dan didapat jumlah 4 faktor. Nah, jumlah 4 faktor ini kami gunakan sebagai hasil final penelitian kami. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Itulah tadi hasil dari Eva. Sekarang kita lanjut ke hasil analisisnya. Nah, tujuan dari analisis ini nih, itu adalah menyederhanakan puluhan jawaban kuesioner menjadi beberapa kelompok utama. Nah, hasilnya kami menemukan 4 faktor kunci yang membentuk pengalaman mahasiswa dalam belajar pemrograman menggunakan AI. Yang ini yang pertama ada di penggunaan LLM atau Large Language Model. Nah, faktor ini itu mengukur aspek teknis dan perilaku. Seberapa indeks mahasiswa berinteraksi dengan AI seperti ChatGPT dan AI lainnya. Dan beberapa dalam ketergantungan mereka pada alat ini untuk menyelesaikan tugas coding sehari-hari. Dan yang kedua itu ada motivasi akademik intristik. Nah, ini tuh adalah dorongan murni dari dalam diri ya. Data itu menunjukkan bahwa di tingkat kebugaran AI, semangat belajar karena ingin tahu dan ketertarikan murni terhadap materi pemrograman tetap menjadi pilar yang berdiri sendiri. Jadi mahasiswa itu tidak hanya pasif menggunakan alat, tapi masih punya dorongan internal untuk bisa. Terus yang ketiga itu ada di stres kecemasan akademik. Nah, ini tuh temuan yang menarik. Meskipun AI membantu mempercepat pekerjaan, faktor beban mental tetap muncul sebagai kelompok terpisah. Nah, mahasiswa itu tetap merasakan tekanan deadline, kesulitan memahami logika coding yang rumit, dan beban tugas kuliah yang tidak serta-merta hilang karena adanya bantuan AI. Dan keempat ada di ketakutan terhadap AI. Nah, ini itu adalah sisi psikologi baru ya. Selain merasa terbantu, mahasiswa itu ternyata menyimpan kekhawatiran masa depan. Nah, faktor ini tuh merangkum rasa insecure mereka. Apakah skill coding mereka itu masih relevan nanti, atau apakah peran mereka itu akan sepenuhnya digantikan oleh AI di dunia kerja. Nah, kesimpulan dari slide ini tuh, pengalaman mahasiswa itu kompleks. Ada sisi pemanfaatan teknologinya juga, yaitu di faktor satu tadi. Dan juga ada sisi semangat belajar, atau di faktor kedua. Tapi ada juga sisi beban mental dan kekhawatiran masa depan itu ada di faktor 3 dan 4. Nah, next kita lanjut ke slide berikutnya, yaitu di uji kelayakan model atau CFA. Nah, ini itu untuk memastikan apakah keempat faktor tadi itu benar-benar model yang pas. Kami melakukan uji kelayakan model atau CFA. Yang pertama di CMIN atau DF yang itu sebesar 2,045 dan RMC sebesar 0,077. Nah, kedua angka ini tuh menunjukkan indikasi yang baik atau good fit karena berada dalam batas wajar toleransi statistik. Model kita sesuai dengan data di lapangan. Terus yang kedua ada di nilai CFI 0,759 dan TLI 0,732. Nah, meskipun angka CFI dan TLI ini sedikit di bawah standar ideal atau biasanya diharapkan di atas 0,90, namun model ini tetap dapat diterima dan masuk kategori model fit. Apa? Karena indikator utama lainnya seperti CMIN atau DF dan RMC sudah memenuhi syarat sehingga secara keseluruhan model ini itu masih layak digunakan. Next. Oke ya. Yang ini ada di evaluasi validitas atau loading faktor. Nah, ini itu masih di tahap CFA ya. Oke, di poin pertama itu ada di model CFA digunakan untuk mengonfirmasi struktur faktor hasil EVA. Artinya, kami tidak menduga-duga struktur 4 faktor yang ditemukan di tahap awal tadi itu telah diuji ulang secara statistik dan terbukti strukturnya itu memang kokoh dan konsisten.
Terus yang kedua ada di mayoritas indikator memiliki nilai loading lebih besar sama dengan 0,50. Nah, itu adalah sebuah pertanyaan kuesioner dianggap valid jika nilainya di atas 0,50. Jika kalian lihat di samping kanan itu angka-angkanya itu mayoritas di atas 0,5 seperti 0,742, 0,822 dan seterusnya. Nah, ini tuh menunjukkan bahwa pertanyaan yang kami ajukan itu benar-benar mampu mengukur apa yang seharusnya diukur dengan akurat. Nah, terus yang terakhir ada di model pengukuran dinyatakan valid dan dapat diterima. Nah, instrumen atau alat ukur pelat ini tuh sah secara ilmiah dan data yang dihasilkan itu bisa dipercaya. Oke, kita masuk ke pembahasan. Yang pertama dan kedua yaitu CFA itu untuk mengidentifikasi faktor dan CFA itu konfirmasinya. Oke, yang artinya itu secara metodologi penelitian ini tuh sukses menemukan peta psikologis mahasiswa atau 4 faktor tadi dan peta tersebut terbukti akurat. Dan yang ketiga ada di penggunaan LLM membantu proses belajar pemrograman namun tidak menghilangkan stres akademik. Nah, ini tuh temuan yang menarik, walaupun mahasiswa pakai AI atau ChatGPT dan AI lainnya yang seharusnya memudahkan tugas, ternyata beban mental dan stres kuliah itu tetap ada. Karena kenapa? Karena AI itu hanya alat bantu teknis, bukan obat penghilang stres. Terus yang keempat ada di faktor psikologis seperti motivasi, insting fix, dan ketakutan terhadap AI tetap berperan penting. Nah, keberhasilan belajar itu tidak cuma soal canggihnya alat yang dipakai, tapi juga soal mental. Apakah mahasiswa itu punya semangat dari dalam diri? Dan apakah mereka cemas akan masa depan karirnya karena AI? Nah, perasaan-perasaan inilah yang sangat mempengaruhi proses belajar mereka. Terus kita next ke, oke, kita masuk ke kesimpulan. Yang pertama ada di penelitian berhasil mengidentifikasi 4 faktor utama belajar berbasis LLM atau tadi Large Language Models. Nah, intinya itu kita sekarang tahu bahwa ya, pengalaman mahasiswa itu kompleks. Campuran antara penggunaan teknologi, motivasi diri, stres, dan ketakutan masa depan. Yang kedua ada di struktur faktor hasil EVA yang berhasil dikonfirmasi menggunakan CFA. Nah, temuan ini tuh bukan hanya kebetulan secara statistik. Nah, mengelompokkan faktor-faktor tersebut sudah teruji dan solid. Nah, yang ketiga ada di model pengukuran dinyatakan valid dan layak digunakan. Ya, intinya itu instrumen kuesioner yang kami dapatkan ini valid. Jadi, model ini itu bisa digunakan oleh penelitian lain atau institusi pendidikan untuk mengevaluasi dampak AI terhadap mahasiswa yang datang. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mas Reza. Oke, terima kasih sudah melihat atau sudah sabar untuk memahami dari apa yang sudah kami paparkan. Mungkin sampai di sini saja. Terima kasih. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa menghubungi email di bawah. Untuk keseluruhannya, mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian dari kami.